Anda semua terutama yang sedang menikmati liburan, barangkali bersama seluruh anggota keluarga sudah siap di depan layar kaca Anda, apalagi ya kan? Saya Karus, siap menemani Anda di acara Rumpi, No Secret Class. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan seru-seruan bersama kita hari ini. Kita mojok dulu yuk, kita highlight apa sih yang mau kita perbincangkan di pojokan ini dan kita bacakan komentar-komentar netizen yang pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini hitungannya berarti dari dunia maya ya, karena ini diunggah oleh sebuah akun gosip yang sangat memperhatikan tiap-tiap akun ya. Jadi ternyata dia itu memperhatikan bahwa Sandra Dewi itu menghapus postingan-postingannya yang ada bersama Harvey Muiz, suaminya, ya kan? Kalau dulu tuh kan pasti ada, apalagi kalau tiap anniversary itu mereka pasti bikin postingan yang spesial ya. Nih, November 2016 dibandingkan dengan November 2023, itu kan banyak ya kan? Ini udah hilang. Ya Allah, sampai masih ada yang capturein loh ya. Itu memori handphonenya ada berapa nih capturein postingan artis? Nih, ini udah hilang nih foto-foto ini ya. Sisanya apa sekarang 2024? Coba kita lihat. Terus ya, ini kan di bulan apa sih menikahnya itu di bulan November ya, kan anniversary. Itu tiap tahun biasanya ada tuh mereka bikin. Tapi tahun ini nggak ada ya. Itu pun kalau di 2016 kalau kita lihat sisanya cuman fotonya Sandra Dewi aja. Tinggal ada hashtagnya doang ya. Ini lah aku nge-like ya. Nih capture gitu. Ini tahun lalu ya. Harvey, di tahun 2016. Tahun 2000 berapa nih? 16 ya? Harvey Sandra wedding gitu ya. Ini waktu dia wedding di Disney. Jadi habis resepsi di Disney, terus ini postingannya, tapi cuma disisain foto dia seorang. Sementara harusnya ada foto-fotonya sama Harvey ya kan? Ini juga tuh. Open PO Europe now. Dia buka just tipan ternyata ya? Mungkin ya. Ya makanya itu kan menandakan bahwa emang Sandra Dewi itu dari dulu tuh memang bekerja punya penghasilan sendiri. Itu yang kemarin juga sempat ramai kan. Karena ada apa ya keberatan dari Sandra Dewi kenapa harta pribadinya ikut disita. Padahal mereka suami istri itu punya perjanjian pisah harta di mana suami nggak tahu bisnis istri, istri juga nggak tahu bisnis suaminya ya. Nah ini yang menarik adalah dari sejak kemarin tuh sidang putusan, pembacaan pledoi, itu Sandra Dewi nggak hadir ya. Padahal biasanya kan dia selalu memberikan support. Dan Harvey Muiz pun pada saat pledoi itu sempat juga mengatakan kayak berisi pujian buat istrinya lah gitu ya. Dia bilang ini adalah wanita yang terkuat. Tanpamu aku kayaknya hancur lah, nggak bisa apa-apa segala macam ya. Coba kita lihat seperti apa sih video Harvey berikut ini. Gitu ya. Nah ini bersamaan dengan kemarin ada jatuhnya apa sih putusan pengadilan terhadap Harvey Muiz, yaitu dijatuhi hukuman berapa 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar gitu ya. Nah, itu kan banyak juga yang protes kok cuman segitu gitu ya. Nah beredar juga ini video tapi kita nggak tahu video kapan gitu yang menggambarkan tadi kan istriku kamu tidak pernah bersungut-sungut. Itu salah juga tuh sebenarnya ya kan. Karena pada saat capture dia lagi senyum-senyum cipika-cipiki itu disorot kamera terus orang lagi apa istilahnya menuding bahwa oh ini kok perlakuan terhadap orang yang sudah merugikan keuangan negara kok kayaknya enak-enakan aja gitu ya. Seperti apa videonya coba kita lihat. Ini menjadi sorotan publik sekali, terutama mungkin karena istrinya adalah Sandra Dewi. Padahal koruptor kan banyak yang ketangkep ya. Koruptor banyak yang ketangkep, hukumannya juga ringan-ringan kayaknya ya. Dendanya juga ringan-ringan. Kenapa cuma dia yang dimarahin? Yang lain dong ikutan dimarahin juga. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Disisain foto-foto tas endorse biar kelihatan si pekerja keras tanpa uang suami katanya gitu. Yang berikutnya, takut ain guys makanya dihapus mungkin begitu. Oh iya ya, iya juga sih. Dulu kan sempat dia bilang ketakutannya adalah ketika dicabut nikmatnya gitu. Yang berikutnya adalah setelah pengakuan suami saya bukan pengusaha timah yang mulia, apa bakal terbitlah pengakuan dia bukan suami saya yang mulia katanya gitu. Yang berikutnya, strategi menyelamatkan aset. Lanjut berikutnya, ntar dibuat isu cerai biar aset pindah tangan ke istri dan tetap aman. Kalau udah bebas bikin berita rujuk kelas. Yang berikutnya komentarnya, ya mbaknya nemenin pas suka doang, pas duka mah dibuang. Komentar lagi ya berikutnya, kasihan banget yang disorot dan diberitakan hanya Harvey dan Sandra Dewi. Padahal kasus ini sangat banyak tersangkanya. Setuju. Bukan hanya dari kalangan swasta tapi juga dari kalangan BUMN. Ya kan? Justru yang dari kalangan BUMN itu nggak sih yang harusnya lebih disorot ya?
Oke, baiklah, kita menyorot yang berikut ini aja. Yang meraih prestasi kemarin baru memenangkan apa sih namanya, lomba ya. Satu mendapatkan the best fitness model, satunya best sport fisik model. Oh, kita lihat dulu profilnya Rizky Ridho berikut ini. Rizky dan Ridho, pedangdut kembar kelahiran 1997 yang mengawali karir dengan mengikuti ajang menyanyi dangdut tahun 2015 ini 21 Desember lalu menjadi juara kompetisi binaragawan Fifth Model Battle Championship 2024 di Malaysia, di mana Rizky meraih first gold medal kategori men sport fisik dan Ridho meraih first gold medal kategori men fitness model. Sebelumnya Agustus lalu keduanya menjadi juara kategori yang sama dalam Fifth World Championship 2024 di Singapura. Rizky dan Ridho yang selama kompetisi harus menjaga makan dan olahraga ini mulai aktif gym sejak 2016 hingga akhirnya ototnya terbentuk setelah 3 tahun latihan. Rizky yang telah dikaruniai seorang putra dari pernikahan sebelumnya ini 3 tahun setelah resmi bercerai menikah lagi dengan Hersa Rahayu Julianti pada Desember 2023. Ridho yang menikah dengan Syifa pada 2021 dan dikaruniai 2 putri ini kerap memposting momen karaokean bersama istrinya. Benarkah Rizky dan Ridho kedepannya akan lebih fokus menjadi binaragawan dibanding menyanyi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita panggilkan Rizky dan Ridho. Wow, selamat ya Rizky dan Ridho. Selamat. Waalaikumsalam. Ya ampun, aku lihat otot-otot mereka, aku jadi ingin bergelantung di situ. Kayaknya mencobain kuat gak? Silakan duduk, silakan duduk. Siap. Aduh. Kalau aku perhatikan ya, punya otot kamu itu kayaknya lebih bulky sedikit daripada Ya, itu nggak? kering, lebih kering dia. Lebih kering. Lebih kering. Oke. Lebih tebel. Kan kamu ini di Malaysia kemarin ya. Benar. Nah, sebelumnya juga ada lagi tuh Di Singapura. di Singapura. Itu sama, kategorinya sama ya? Sama kategorinya sama, cuman eventnya lebih tinggi yang di Singapura daripada yang di Malaysia. Oh gitu. Betul. Terus benarkah bahwa ya kamu persiapannya tapi lebih serius yang di Yang sini? iya, di karena Malaysia lebih ini? matang 3 bulan kan. Lebih matang 3 bulan. Iya, Oke. jadi- Ini muka wajahnya aku masih melihat kalian wajahnya masih ngantuk gitu ya? Hah? Masih Enggak, terlihat sih. lelah. Hah? Grogi aja sih. Masa kenapa grogi? Iya karena memang apa ya, udah dari Malaysia tuh baru pulang banget. Baru pulang banget. Gitu. Ya, habis dari event kan kita sana 3 hari Kak. 3 hari. Jadi begadang terus keliling gitu. Oh, untuk Udah ini nggak apa-apa katanya, kan udah selesai event kata si Koko gitu. Ini ada artikelnya, bikin bangga 8 potret Rizky dan Ridho juara 1 lagi di kejuaraan binaraga. Nah, ini kan kemarin Rizky kamu kembali lagi di kategori yang sama, Sama. di mana kamu nggak boleh pakai celana panjang ya. Iya. Harus Itu memperlihatkan udah otot berantem kaki. lagi tuh sama Ido. Oh, itu berantem Dok, lagi? ganti lo, Dok. Mas aku aja nih. Ido nggak pede Kak, karena apa? Karena paha Ido lebih Kecil. lebih preparean dia pahanya. Iya karena gitu. sering Iki main kaki kan, like main bokong, like itu sering Iya. main kaki. Curang berarti harusnya dari 3 bulan itu dia disuruh fokus di kaki ya kan? Iya. Udah ganti lah Dok, nggak mau lagi dah. Aku yang itu bilang, nggak mau udah lagi, kau lagi. Curang ya. Kata aku males banget gitu. Tapi kan kemarin katanya istri sempat protes kalau kamu ikut Protes. kategori yang nggak pakai celana panjang ini. Protes. Masih juga protes. Masih. Terus gimana? Cuman dia bilang, mungkin next kalau memang nggak dapat kategori yang kayak gitu nggak mau ikut lagi lah gitu. Malas lah kalau untuk ini ayo lah bagi-bagi bulian lah Dok. Aku bilang gitu. Bagi-bagi bulan. Emang ada yang bully juga? Iya kan banyak kalau Masih. pakai kolor gitu mah. Oh, oke. Jadi yang next ke depan kan di bulan Maret ada lagi nih. Di Maret sama April ada di Filipina sama Thailand. Oke, dibagi sekarang. Aku bagi sekarang. Iya, jangan berantem ya. Bener nih Kak Ros nih, Upin-Ipin ya. Biar Kita adil. challenge Ridho sekarang gantian. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lagi, kita lihat dulu seperti apa sih sekilas video yang mereka bagikan di Instagramnya berikut ini.
tadi Rizky baru membagikan bahwa itu kalau lagunya bisa request Bisa juga. request Kalian juga. kemarin request lagu sendiri? Pengen juga karena prepare ininya ngasihnya udah telat. Oh, jadi biar bisa koreografinya. Bisa. Itu jadi emang dikoreografikan Iya, gitu dia ya? Kita latihan dulu sih. Latihan dulu. Tadi kamu Rizky juga sempat bilang, walaupun aku lihat tadi kan kayaknya lebih bulky, tapi kamu lebih ringan Iya, berat lebih badannya. ringan, 61 terakhir kemarin. Dia masa ototnya lebih gede. Masa ototnya lebih besar kamu? Iya. Kalau Ido 65. Bedanya tapi kelihatannya dia yang lebih padat gitu ya. Iya. Tapi setelah berat Itulah dia lebih bedanya. ringan. Iya, Oh. dia lebih ringan. Masa otot. Ido lemaknya kayaknya lebih tinggi sedikit. Ini kan lawannya dari Asia aja atau Asia? Kayak dari India ada. Iya. Dia paling banyak sih kemarin. India yang paling banyak kemarin. India paling banyak. Ya, kirain Ido di Malaysia ini kan eventnya event kecil FIF ya. Kirain nggak ada peserta, ternyata banyak banget. Lebih banyak dari Singapura. 200 lebih pesertanya. Yang menurut kalian kemarin itu kayaknya paling berat gitu yang mana, dari negara mana? India sih. India ya. Karena mereka mungkin lebih tinggi, Lebih tinggi, otot, udah gitu kalau udah tinggi itu kan ototnya lebih jelas lagi kan Kak. lebih kelihatan ya. Panjang dan panjang luas ya. Jadi kalau pun sekali jadi lebih bagus banget gitu. Oke. Nah, ini kalian kan persiapan lebih serius. Apalagi yang beda dari persiapannya ini dibanding yang kemarin di Singapura? Dari yang di Singapura itu kan masih ngebaca situasi dari panggung, udah gitu. Gimana sih rasanya euforia di panggung tuh? Oh, ternyata kayak gini. Udah gitu dari segi persiapan untuk di Lombanya sendiri? latihannya itu lebih serius mateng. lagi nih di sini. Pas di Malaysia lebih paham lagi. Oh, ternyata kalau di panggung Ada tuh fase rasanya loading nggak? Jadi kalau gagal loading ya ototnya nggak free. Oke, tolong jelaskan nih. Kita nih masih nggak tahu ya. Kemarin tuh menarik tuh penjelasan fase loading itu gimana Iya, ceritanya? jadi mereka ada yang waterload. Waterload itu minum air sebanyak-banyaknya sampai kadar air Penuh. di kulit ini kebuang, keikut sama air seni kan, kencing. Terus ada itu waterload. Iya, biar Waterload. supaya garam itu keluar juga Itu gitu. berapa hari Kadar sebelum? garam. Seminggu. Sebelumnya. Itu 12 liter satu hari. Gimana 12 liter satu hari? Iya, gitu. Jadi kayak Tapi gelonggongan dia gitu belum, ya? Iya, dia nggak berani. Dia bilang jangan nggak berani ah. Jadi dia kan bilang. agak pusing ya abis itu ya? Ya, terus cutting air juga apa? Abis itu langsung nggak minum air? Iya, nggak minum air gitu. Pokoknya makin kesini makin jarang minum air gitu. Jarang minum air, jarang makan garam juga? Iya, Iya. jadi nge-freak gitulah gitu. Terus abis itu? Habis itu kalau untuk respon badan kita tuh kan masing-masing beda-beda orang Kak. Jadi kemarin itu lagi ngebaca tuh yang di Singapura. Respon badan kita tuh kan teman-teman lagi pada makan nasi ya. Padahal kan kita udah diet untuk supaya ngeluarin otot. Ternyata pas mau event besoknya itu mereka tuh makan hari nasi. sebelum semua. makan nasi. Loading tuh makanya. Loading karbo, Kita besok pagi ikut-ikutan langsung tuh free. di Singapura. Loh, kok ngepamnya setelah acara? Ya, iya, 2 hari, kita 3 nge-pump hari. itu setelah acara. Karena kita loadingnya setelah event. Baru makan banyak gitu. Jadi kemarin udah tahu nih, jadi Udah 2 tahu. hari sebelum lomba kalian makan? Udah makan tuh nasi. Sebelumnya kan udah diet nasi tuh dikurangin, bahkan nggak makan nasi sama sekali dalam seminggu itu. Dalam seminggu? Iya. Jadi dalam seminggu itu persiapannya minum air dulu yang banyak supaya garam-garam keluar? Itu mereka begitu Kak, tapi Kalau dia belum berani. Belum berani. Kalian tapi minum banyak juga kan? Minum. Berapa liter kalau kalian? Kalau kita sih sehausnya aja minum aja banyak gitu, pas jadi lagi nggak- olahraga. Tapi itu habis Pas itu menjelang mau eventnya dikit-dikit aja. Dikit-dikit. dikit-dikit. Garam juga enggak? Ya, jadi urat-urat yang kecilnya keluar Kak, gitu. Oh, itu katanya membuat agak lebih emosional. Gitu Iya, lah. karena lapar. Lapar, terus diajak ngobrol nggak nyambung gitu. Ada yang Tampol juga gitu. Nah, ini kan mereka tuh tahu nggak sih kalau kalian ini public figure dan itu kalian memiliki privilege juga nggak sih? Karena mungkin barangkali dianggap juga bisa ikut mempromosikan event ini gitu. sebenarnya di sana juga kalau untuk orang Malaysia itu malah banyak yang Ada public figure juga, bahkan ada polisi. Ada polisi segala Dan followersnya juga banyak-banyak gitu. Oke. Gitu sih Kak. Jadi influencer juga di sana, ada juga influencer yang ikut. Jadi kan bukan hanya kita. Jadi nggak bukan privilege Mungkin juga ya? kalau event di Indonesia mungkin nanti bannernya mungkin kita, mungkin ya. Oh, oke. Jadi ini masih ya. Jadi kalian sebenarnya kalau ditanya nih lebih menikmati mana, menyanyi atau udah jadi atlet binaragawan aja Kalau sekarang? jujur Kak, kalau untuk cari uang sih di Nyanyi. fitness ini nggak ada, bakar uang malah ya. Karena banyak apa namanya? Hadiahnya paling nggak seberapa. hadiahnya nggak seberapa gitu. Tapi memang jangka panjangnya lebih enak lah. Karena kan lebih Dapat iklan-iklan kan? Iya, Ya, gitu. di situ. Cuman kalau Udah untuk gitu kan nyari ilmunya gitu. juga penting untuk ngajar PT, sertifikat training. itu juga untuk ngejual juga. Tapi untuk dapur ngebul ya nyanyi. Penyanyi tetap jadi masih kombinasi Iya, ya? harus kombinasi. Ini Dan mode- sejalan juga Kak,
kalau kita nge-gym udah gitu nyanyi itu lebih ngeplong kan. Iya, Ya, iya. terus Betul, kenapa sehat. kita ikut ini karena kita pengen buka usaha, pengen punya bisnis yang Bisnis tempat fitness ya? juga. Oh, ya mudah-mudahan lancar langgeng ya, amin. Nah terus ini modal kalian nih makannya apa sih sebenarnya? Katanya kan mesti banyak protein. Dada ayam 1 kilo, telur pagi 5, brokoli, terus ya nasi 1 gram, Kentang 100 tuh gram. pasti harus ada untuk karbo juga. Sama sayur, buah, Iya. itu sih. Makanya Mahal sebenarnya. Karena banyakan protein ya. ya capek juga gitu. Gak berniat buka peternakan ayam juga sekalian. Kayaknya bener, dia tinggal Biar potong ya. memenuhi kebutuhan sendiri ya. Oke baiklah sekarang Iki, Do, ini udah kan kalian udah minum air ya? Ya, alhamdulillah. Udah nggak terlalu emosi kan? Udah enggak. Udah nggak terlalu loadingnya Udah lama connect, ya? udah. Kalau gitu sekarang langsung kita masukkan ke ruang gelar perkara. Oke. Ini kan kembar ya kalian ya, tapi Iya. pasti ada dong perbedaan di antara kalian. Ingin disampaikan ke kembarannya, stoplah kebiasaan ini kurang-kurangin. Iya. Ya, kita mulai dari sekarang. Iki dulu ke Ido. Stop lama-lama balas WhatsApp. Iki stop begadang. Oh. Kesehatan itu penting. CL. Karena dia lebih rentan Oh. sakit. Oh, Sering iya. sakit dalam setahun ini bisa 4-3 kali sakit. Oke, bales. Udah stop kalau ngajak nge-gym itu mepet-mepet waktu zuhur. Iki stop lelet untuk berangkat kerja. Oke. Udah tolong cepat respon kalau orang lagi WhatsApp. Oh, tetap ya diulang. Iya itu paling penting banget karena di grup itu banyak banget Kak. Oh. Kayak respon gitu. Ido. Iki stop untuk tidak lebih emosi sih. Hah? Untuk tidak lebih emosi Oh, lagi. tidak. Lebih emosional ya? Iya, lebih inilah. Oke. Drama sedikit. Kurang air kayaknya dia. Kurang air. Udah stop kalau untuk pamer-pamer anak di depan Iki. Kenapa jauh Iki? Gak pamer sih Kak, jadi memang pengen bareng ya. Iya, bareng. Oke, Ido ada satu lagi. Pokoknya Ido mendoakan mudah-mudahan segera punya momongan yang soleh dan soleh. Amin insyaallah. Amin, amin. Oke, nanti kita akan dudukan mereka di kursi yang spesial juga ya. Ada satu bintang tamu juga yang kemarin. Kalian ikutan itu nggak sih? Yang tanya AI itu yang di WhatsApp? Oh, Ido pernah nanya, tapi nggak Jawabannya nggak di-upload. sesuai. Nggak sesuai. Aduh kacau. Nah ini menarik, bintang tamu kita yang satu ini juga ikutan ya kan. Tapi pertanyaan yang menarik, yaitu pertanyaannya adalah apakah dia sudah menikah? Kenapa nanyanya ke AI? Coba kita tanya langsung ke dia ya. Udah menikah belum? Ada Christina, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Christina Iswandari, pedangdut kelahiran 1976 yang mempopulerkan lagu berjudul Jatuh Bangun tahun 1999 ini pernah menikah dengan Amin Nur Nasution namun bercerai setelah 2 tahun pernikahan pada 2009. 19 Desember kemarin, Christina memposting tangkapan layar saat bertanya kepada teknologi Meta AI tentang status pernikahan Christina dan dijawab bahwa Meta AI tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut serta dikomentari oleh Iis Dahlia yang menyebut lebih baik bertanya pada dirinya hingga Christina menyebut Iis merupakan intel para artis. Selain itu, beberapa artis lain juga mengikuti tren bertanya kepada Meta AI, di antaranya Rizky Alatas yang menanyakan apakah bisa meminjam uang hingga Rizky Bilar yang menanyakan nama anaknya. 5 Desember kemarin, Christina membuat postingan mengenai janji kepada diri sendiri bahwa seburuk apapun perlakuan orang lain terhadapnya, jangan pernah membalas dendam perbuatannya. Benarkah Christina baru saja disakiti oleh orang terdekatnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Christina. Hai, Ibu. Aduh. Ayo, Cincinnya. aku selalu gini. Aku silau. Cincinnya bentuk Masya hati ya Allah. kan. Dari siapa? Dari saya sendiri, berhubung belum ada yang ngasih. Ini ada artikelnya. Pedangdut Christina tanya ke Meta AI tentang dirinya. Jawabannya absurd di luar nalar. Seperti apa sih pertanyaannya dan jawabannya apa ya? Kita postingannya mana? Bunyinya adalah, mana postingannya? Postingannya? Ayo, aku hitung sampai 3 ya. Kenal Christina Dangdut nggak? Ya, saya kenal. Christina adalah penyanyi dangdut Indonesia yang populer. Itu benar ya. Namun saya tidak memiliki informasi lengkap tentangnya. Bisa beritahu saya lebih lanjut? Dia malah nanya ya kan. Terus gini, Christina sudah nikah belum? Pertanyaannya dia. Maaf, saya tidak memiliki informasi tentang status pernikahan Christina penyanyi dangdut. Apakah Anda tahu lebih banyak? Lu ini kan, oke ya. Ya, nanti kalau ditanya banyak
nggak bisa jawab biji mana nggak masalah. Saya di sini untuk membantu dan menjawab pertanyaan Anda sebaik mungkin. Oke Ibu, dari semua pilihan pertanyaan, kenapa yang ditanya apakah Christina udah nikah atau belum? Jadi diri sendiri nanya kayak itu ya. Kamu berharap nanya atau Iseng. lagi ngeramal? Iseng aja. Lagi apa namanya? Ada apa sih ini si Meta ini gitu kan? Sok-sokan dia mau apa namanya sok tahu ya. Terus coba kita lihat ya komentar netizen apa aja sih terhadap unggahan Christina bilang gini. Ya Allah, mending suruh tanya gue dah. Mama Itu dia ya. wah gawat nih Intel para artis hadir di Mari Kabur. Yang berikutnya kode mau nikah lagi katanya gitu. Iya emang Bu? Ya siapa yang nggak mau? Oh mau. Oke, belum tahu ya. Udah ada belum calonnya Bu? Ih, belum tahu ya. Udah ada belum? 2025 tuh saya ada hajatan besar. Ya itu. Ya itu rahasia lah. Oke, tanya AI lah. Tanya Mama Iis aja deh. Dia kalah sama aku yang tahu banget Christina katanya gitu. Iya, ada yang tahu banget. Oh, maksudnya Meta AI kalah sama Iya dia. kalah, benar. Berikutnya ada lagi. Aduh, oh ada film Seritin ngakak. Yang berikutnya ada lagi. Iseng banget. Aku juga kepo, udah nikah lagi belum sih? Udah nikah lagi belum sih? Hah? Udah nikah lagi belum sih? Nikah lagi. Aduh. Dibilangin 2025 nanti jawabannya. 2025 ya, kita tunggu aja ya. Tapi Iya. udah ada. Mohon doanya, semoga Allah ridho. Amin, Ini akan amin. ada hajatan besar dari seorang Christina Iswandari. Oke, amin ya. Ya baiklah. Nah, sekarang kita lihat juga ini kan ada banyak juga artis-artis yang ikutan ya. Ada yang tahu, ada yang dijawabnya benar tapi 50% doang, 50%-nya ngawur ya kan. Ada yang lucu-lucu Ada yang sih. nggak dikenal gitu ya. Dan lucu-lucu juga pertanyaannya para artis ini. Coba kita lihat yang berikut beberapa deretannya, ada postingannya. Ini ada apa nanti ya? Ini siapa dari Rizky Bilar. Kak, anak Bilar sama Lesti siapa namanya? Rezda Ayumi Bilar atau yang lebih dikenal sebagai Reza. Susah banget ini. Bilar itu siapa? Kenal. Rizky Bilar adalah seorang selebritas Indonesia. Oh ya, oh di bener nih. Benar, kayak Lesti itu siapanya Kejora. Oke, yang berikutnya adalah postingan siapa lagi? Oh, postingan Denny Sumargo ya. Oh, halo, siapa Denny Sumargo? Dijawabnya adalah Denny Chandra, yang dikenal sebagai Denny Cagur. Jadi mohon maaf, Denny Sumargo ternyata agak kurang dikenal oleh Meta AI ya. Karirnya juga pelawak, aktor, presenter acara TV seperti ngakak dan bukan bisik-bisik. Yang berikutnya pembawa acara stand up comedy lagi. Ini dari siapa? Ivan Gunawan juga. Halo Meta, apakah kamu kenal Ivan Gunawan? Seorang mega bintang fashion designer. Terus dijawabnya adalah Ivan Gunawan adalah ibu rumah tangga Yang banyak anak. Iya benar kan? Anak asuhnya Iya, banyak, banyak, anak didiknya benar-benar. ya. Oh, yang berikutnya ada lagi siapa lagi? Oh dari Rembayang. Siapa Rembayang? Mohon maaf saya tidak menemukan informasi tentang Rembayang. Terus Rembayang kayaknya sedih ya karena ternyata dia tidak dikenali oleh. Masih bebayang jawabannya. Kita akan kembali lagi pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang akan kita tanya di Kursi Fitnah Fakta. Selain berikut ini tetap dulu.